Foodies, katanya di daerah Halim, Jakarta Timur ada ayam yang wangi banget. Ayamnya dikasih parfum apa gimana sih nih? Yuk langsung gaskan nih, kita ceki-ceki bareng sama Panji Saputra. Wih, udah mulai kecium nih aroma sedap nih. Tapi aromanya aroma pandan nih. Pasti cendol atau makanan yang berupa kayak santan pakai pandan. Kita cari Foodies. Di mana tuh ya? Tepatnya di mana? Oke, kita ikutin. Yuk. Yuk, Kemon Foodies, langsung kita gasdor sumber aroma pandannya nih. Nah, ini Foodies pandannya, ya kan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, saya pasti tahu ini pasti mau bikin cendol, ya kan? Salah. Bikin apa dong? Nasi uduk pakai pandan? Iya. Oh, ada nasi uduk? Ada. Jadi boleh? nasi uduk atau nasi gurih namanya. Jadi pandan ini kita bungkus di ayamnya. Ayam dibungkus pakai pandan? Pakai daun pandan. Daun ya. pandan. Foodies, ternyata ayamnya bisa wangi pakai banget karena potongan daging ayamnya diikat pakai daun pandan dan melewati 2 kali proses ungkep. Yuk kita kepoin yuk bikinannya si ayam pandannya ini. Skuy! Jadi begini Mas. Oke. Jadi kayak kita ngelipat Tupat sebenarnya ya? Iya, betul. Oh, jadi memang prosesnya itu memang harus diikat dulu ya supaya dia aroma pandannya itu lebih wangi ya. Ya. Ini teman-teman Foodies, ternyata proses mengikat ayam itu gak segampang yang dilihat loh. Panji aja berantakan banget, ketahuan ya kan, masih newbie. Nah, Foodies, udah jadi ini baru satu tapi tidak sempurna, tapi sudah ini yang sempurnanya seperti ini. Ini dia Foodies, cantik ya, cantik banget. Potongan ayam yang diikat pandan kayak begini sudah melewati proses ungkep selama 5 jam dengan bumbu marinasi yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, juga jahe, lengkuas, dan kunyit. Jadi soal rasa, wih dijamin resep lah Foodies. Jadi sebenarnya resepnya itu dari Aceh. Oh, Ibu orang Aceh? Iya, saya orang Aceh. Oke. Terus? Jadi rempah-rempahnya, terutama kunyit. Ya. Kunyit ini kita taruh di sini kenapa? Supaya ayamnya tidak amis. Gitu. Oke. Jadi biar empuk, baunya juga harum. Yap, ayam pandan di sini bumbunya kurang lebih mirip kayak ayam tangkap khas Aceh, tapi sudah dimodifikasi ala warung Sobager. Nah, kalau ayam tangkap khas Aceh nih, pandannya ditumis bersama daging ayam Foodies. Nah, versi warung Sobager ini pandannya diikat langsung ke ayamnya. Biar yang makan gak capek-capek lagi tuh nangkep pujaan hati. Maksudnya ayamnya. Nah, ini berarti yang sudah diungkep ya? Ya, diungkep ini sekitar 20-30 menit kita ungkep. Berarti ungkepnya itu bisa hampir 20 menit. Ya, cukup menghabiskan waktu juga. Kita langsung goreng aja ya Foodies ya. Setelah diikat, ayamnya kembali diungkep selama 20 menit. Nah, karena Panji nggak sabaran, kita pakai stok ayam yang sudah melewati 2 kali proses ungkep ya Foodies, biar langsung goreng reng-reng dan makan. Bu, ini nggak apa-apa nih dimasukin pandannya gitu, nyiprat-nyiprat, nggak apa-apa? Gak apa-apa, justru pandan ini yang bikin efek bau dari ayamnya. Cuma wangi. Emang cuman emak-emak yang bisa bertahan dari cipratan minyak goreng ya Foodies. Pantang geser sebelum matang pokoknya. By the way, masak ayam pandan ini harus pakai api gede Foodies, dan masaknya cukup 10 menitan aja. Nah, setelah warnanya mulai kecoklatan, saatnya kita angkat deh yuk. Cheers. Next ini Panji siapin nasi gurih, nasi khas Aceh nih Foodies. Sepupunya nasi uduk apa gimana sih nih? Ini nasi gurihnya beda ya? Ini khasnya Aceh ya ini. Warnanya tapi memang beda ya Bu ya? Karena dia pakai santan, terus dicampur rempah-rempah, jadi warnanya agak coklat gitu. Oh, tapi aromanya enak ya? Oke, di tangan. Gurihnya nasi gurih ini berasal dari santan Foodies. 11-12 lah sama nasi uduk, tapi rempahnya nasi gurih lebih heboh karena pakai cengkeh, kapulaga, dan kembang lawang yang dimasak jadi satu. Okidoki, nasinya udah, sekarang kita ambil yuk ayam pandannya. 1 porsi ayam pandan dapat 2 potong ayam, sambal cabai, dan juga lalapannya, yes. Nah, Foodies, ini dia sudah disajikan pakai nasi gurih, ayam pandan,
plus cabe dan ada lalapannya. Rasanya seperti apa? Timbul lagi. Oh ya, bukan tanya ada pecel. Iya, benar. Nah, bikinin pecel yang spesial buat Panji. Kita tunggu di meja situ ya. Wah, ada pecel juga nih foodies. Patut kita cobain juga nih, karena katanya nih pecel di sini lasisnya pol. Habis terus setiap pagi foodies. Pecelnya selalu pakai sayuran yang fresh, isinya ada toge, kacang panjang, kangkung, kol yang diguyur pakai bumbu kacang. Mau? Ini foodies, begitu dilepas dagingnya, perut Ilbannya melepas semuanya. Aroma nasi gurihnya itu benar-benar rasa. Bu, ini enak banget, Bu. Enak banget, Bu. Aduh. Kebayang Ji, kebayang rasanya udah pasti seenak itu. Dari wanginya aja udah megang banget. Apalagi rasanya udah pasti penuh dengan kenikmatan rempah-rempah yang hakiki. Baik dari nasi gurih maupun dari ayam pandan ini foodies bener-bener lazis. Apalagi daging ayamnya lembut dan garing. Fix deh nih gak bakal cukup mas seporsi. 5 jam untuk ungkepnya. Nah, untuk ungkep yang kedua itu cuma sebentar. 20 menit. Nah, udah gitu langsung digoreng. Dan aromanya pandan ini sangat, ini bener-bener semua rempah-rempah tuh ada di sini foodies. Ayo, udah mengiler belum? Cus atau gercep merapat ya? Karena menu yang ini cuma ada di warung sebagian, jadi nggak ada di Aceh dan nggak ada di mana-mana, cuma ada di Halim katanya foodies. Next, kita cobain pecelnya. Skuy. Oh, bumbunya memang sedikit pedas. It's rasa pedasnya nagih banget ya Ji. Gak heran foodies karena kuah pecelnya diracik dari kacang tanah goreng, bawang putih, kencur, dan juga daun jeruk. Udah pasti sip ini mah. Apalagi diguyur di atas sayuran segar tuh yang direbus dengan pas. Ih, krenyes-krenyes, gurih pedas, nagih. Carinya juga masih fresh, masih ada krenyes-krenyesnya gitu, nggak terlalu matang. Ini namanya pecel Madiun. Yang kepo seenak dan sewangi apa sih nasi gurih sama ayam pandannya? Cus, gasdor aja ya ke warung Sebager nasi gurih ayam pandan yang ada di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, nomor 48 di kawasan Bandara Halim, Jakarta Timur. Bukanya dari jam 7 pagi foodies sampai jam 1 siang aja nih. Wah, bakal cepet habis nih kayaknya. Karena harganya you know what juga receh. Cuma 15.000 aja kita udah dapat 2 potong ayam pandan dan nasi goreng. Wah, kalau pecel cuma 14.000 malah. Wadidaw, dompet friendly banget ya. Foodies harus tahu, ini satu porsinya itu 15.000. Ai, receh banget. Dan ini pecelnya 14.000. Oke foodies, makan receh. Menu boleh receh, rasanya gak recehan. Lazim! Terlalu manis untuk dilupakan. Es oyen duren siang-siang di Tangerang. Nah, foodies, sekarang aku ada di tempat es oyen duren. Ihi, asik ngelihat mamang-mamang gerobakan jualan es di pinggir jalan aja udah bisa sampai nyanyi ya foodies. Emang deh idola bingit. Lagi main-main ke Tangerang Selatan, kayaknya si Babang Hussein kepincut nih sama minuman yang satu ini. Bukan dari plesetan kata orange yang cadel atau sosokan dibuat manja ya foodies, tapi emang nama aslinya tuh beneran Oyen. Iya, es Oyen. Nama minuman terkenal yang berasal dari Kota Kembang alias Bandung ini dikaitkan dengan nama penjual es di Bandung bernama Pak Oyen. Berkat popularitas toko es Pak Oyen, lahirlah minuman es Oyen yang kini menjamur di mana-mana. Saya mau dong es oyen duren satu buat saya. Tapi nggak pakai kucing oyen. Oke deh, langkah pertama nih foodies, kita ambil es yang sudah diserut langsung pakai mangkoknya. Yes, diratain dikit ya menggunakan sendok biar makin cucuk. Ini sekaligus menjadi lapisan yang paling bawah ya foodies. Lanjut mulai ke isian yang benerannya. Ada alpukat, serutan kelapa, ditambah 2 centong gula cair dan juga mutiara. Nah, ini nih pemeran utamanya, durian. Duriannya menggunakan durian frozen foodies atau yang udah lumer kayak gini nih. Duriannya yang banyak.
Eits, potongan kecil-kecil dari buah nangka juga nggak boleh kelewat dong ya. Dan terakhir sentuhan manis-manis dari si susu kental sebagai penutup, langsung dituang ke atas es. Ini es oyen durian khas Husein Alatas. Siap, mari kita nikmati. Buru-buru amat sih bang, yang manis-manis kan biasanya nggak boleh sendirian doang dong. Nih Pak Endang juga punya pendampingan cucok bingo buat si manis es oyen durian. Masih kuliner khas Bandung yang hangat-hangat dan super gemai. Yes, ini dia somai. Sok dibikinkan bang, somai khas Bandung porsinya Husein Alatas ya. 4 lagi 3. Ambil lagi deh. Jangan cukup. Yuk cukup yuk bang, gak lihat apa itu ukurannya gede-gede banget. Ada somai, telur, kol, tahu dan juga kentang, bener-bener mantap. Jangan lupa dipotong-potong dulu dong. Kalau somai dipotong enak pak, yang gak enak kalau gaji dipotong. Ahai, sae bang. Biar kece dan gercep, cara memotongnya juga ada teknik khususnya nih foodies. Dari kanan ke kiri, dijamin dia tuh satet mulus sempurna. Nah, sebagai sentuhan terakhir, rahasia aka kunci dari rasa somai yang juara ada di sambal kacang, kecap, dan perasan jeruk limaunya. Tara, tuh. Somai Bandung Mahakarya Husein Alatas udah siap buat disantap? Mau? Ini gerah banget, Foodies bisa lihat ya. Aku keringetan, siang-siang begini. Di depan aku ada es oyen durian, jadi aku pengen cobain. Penasaran karena peran utamanya adalah duriannya. Jadi aku pengen tahu gimana rasa duriannya doang. Durian asli yang sudah lumer meleleh sempurna banget deh tuh hap ketika masuk ke dalam mulut. Kalau cicipin duriannya aja mungkin manisnya agak sedikit lebay ya. Tapi kalau dicampur-campur kayak begini, gimana? Seger dong. Segar banget Foodies. Rasanya kayak di Gurun Sahara ketemu air dingin. Rasanya manis, terus dia tuh nggak pelit sama kandungannya. Jadi ngasih duriannya tuh banyak, ngasih nangkanya banyak, kasih alpukat itu banyak. Alpukat itu kayak setengah gitu. Wah. Satu kata buat es oyennya, puas foodies. Manis lembut durian, legitnya alpukat, gurihnya kelapa ketemu sama sensasi gigitan potongan kecil-kecil buah nangka plus kenyalnya mutiara. Wadidaw, lazis. Nah, buat pecinta durian, es yang dicampur-campur kayak begini sih emang gak pernah failed ya, juara. Dari semua yang ada di sini tuh, yang paling dominan itu rasa duriannya. Karena memang durian kan Foodies tahu ya, pasti lebih strong. Dan duriannya ini durian lokal. Dan manis banget, jadi strongnya duriannya itu dia mendominasi dari yang ada di sini gitu. Jadi ketemu sama lembut-lembutnya kandungan yang lain itu, mereka wah combo banget deh pokoknya. Somainya juga dong, masih iya nggak diicip? Gampang banget nusuknya, dia nggak keras. Kita coba pakai sambal kacang. Wah, nantangin banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkat kematangan yang pas dari isian somai bikin semua teksturnya lembut dan sedikit chewy untuk somai tapi tetap mudah buat dikunyah foodies. Dipadukan manisnya bumbu kacang dengan kekentalan yang pas dan halus, ini gak bikin sisa-sisa kacang nyelip karena proses ulek-mengulek yang sangat sempurna. Kalau kata Husein si foodies, nikmatnya duet maut nih antara es oyen durian dan somai. Atau bikin diem gak kepengen ngobrol. Bawaannya udah pengen langsung habisin aja. Kalau kurang ya tinggal, mang, seporsi lagi ya. Gak cuma Husein doang nih yang kepatil tuh, lihat deh pelanggannya nih Pak Endang nyaris kayaknya gak pernah sepi foodies. Eksis sejak tahun 2007, setiap harinya lebih dari 100 porsi es oyen Pak Endang ludes diborong. Duh, gak salah ya kalau Husein akhirnya kesihir juga nih sama manisnya es oyen durian. Ini dia yang aku bilang, makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Makan lagi foodies. Somai sama es oyen durian. Foodies,
kita mau ngajakin kalian nih makan yuk ke Republik sebelah. Ke Republik mana tuh? Tapi yang jelas bukan Republik Cinta ya. Isi Republik ini makanan enak semua foodies. Katanya yang masakin chef profesional. Cuma tepatnya di dalam gang. Ayo penasaran nggak? Mas, ini apa ya? Ini oven. Enggak, maksudnya tuh lagi ngoven Dalamnya. apa? Oh, ini roast chicken nih, Kak. Roast chicken? Ngeroast chickennya di luar? Di luar. Oh, unik ya? Ternyata nggak hanya ngerosting orang aja yang seru ya, ngerosting chicken di pinggir jalan juga nggak kalah seru nih foodies. Tapi curiga deh, kalau ayamnya utuh kayak begini, alatnya fancy, waduh udah pasti nihil nggak sih ini? Mira, ini aku oven. Terus kita panggang selama 90 menit. Di sini tuh yang spesialnya adalah harganya yang benar-benar super murah. Wow, Percaya nggak, satu ekor itu cuma 50.000. Dia satu ekor ayam, kita kasih 2 saus lagi. wow. Pokoknya murah banget, receh banget deh. Eits, ternyata kita salah dong foodies, tampilannya boleh fancy tapi harga masih receh, asik. Cuma nih ya, rasanya no recehan nggak nih? Nanti kita buktiin aja ya. Wah, ternyata berat banget foodies. Untung saya. Bisa, saya kuat. Semangat. Oke. Silakan Ra ke dapur. Oke, mari. Jadi foodies, ini adalah Republik Nasi Goreng by Chef Rama. Iya, chef jebolan salah satu kompetisi memasak yang hits banget itu tuh. Widih, kalau begini sih udah jaminan enak ya guys. Nah, kalau misalnya di nasi goreng, nih biasanya kita bikin buat nasi goreng rakyat, yaitu nasi goreng yang paling murah di sini. Oh, Tapi gitu. spesial. Siap chef, kita pesan satu nasi goreng rakyatnya ya. Kita ikutan mantau, oke? Masak dimulai dari sekarang. Biar berasa lagi kompetisi gitu foodies. Oke, pertama kita potong ayam panggang jadi 4 bagian agar mudah untuk disuir. Selain daging ayamnya yang lembut, ini juga very smoky loh foodies. Sip, saatnya digoreng, pakai minyak kelapa dikit dan margarin dulu nih. Tapi ini kayaknya Chef Rama sambil ujuk bakat ngasih nih. Rara dari takut jadi kagum dong foodies. Takut ya, Ra? Enggak. Kita tinggal masukin mentega. Lanjut, kita masukkan bawang putih, telur, dan juga ayam panggang yang udah disuir. Nggak lupa pakai campuran sayur nih, jadi tetap sehat. Oke, next pakai minyak wijen foodies. Wanginya tuh udah mulai terasa loh, foodies. Nah, Nira, ngaduk untuk nasi goreng, bukan kayak mau masak, Nira. Oh, beda. Beda. Oke. Caranya, kenapa harus kasih rata? Siap chef, memang beda ya foodies. Kalau yang nggak biasa tuh boro-boro mateng, yang ada mah nasinya udah berguguran semua. Step terakhir kita kasih bumbu rahasianya nih. Ini nih yang bikin rasa nasi goreng di sini jadi beda sama yang lain. Itu apa tuh, minyak biasa? Ini bumbu rahasianya nih di sini nih. Oh, iya. Iya, ini yang udah dicampur-campur air bunga mawar, kembang tujuh rupa. Banyakan bumbu rahasianya di sini. Rahasia banget. Namanya juga rahasia ya kan? Kalau dibocorin mah nggak jadi rahasia lagi atuh, Ra. Foodies, walaupun harganya merakyat tapi isiannya nggak pakai pelit. Masih dikasih pelengkap seperti bawang goreng, acar, dan juga kerupuk yang banyak lagi nih. Wih, mantap. Nasi gorengnya sehat karena banyak banget sayurannya. Dan udah gitu rasanya tuh gurih, manis, asin. Kalau untuk aku suka banget. Yang paling the best nih foodies adalah nasinya yang buyar nggak pakai nempel. Jadi pas dimakan bumbunya tuh rata dan tekstur nasinya masih ada banget. Rasa bumbunya juga nyerep nih di setiap butirnya. Ditambah rasa dan wangi ayam panggangnya and delicious to the bone. Tapi yang bikin WOW-nya lagi nih, rasa bintang 5 begini harganya cuma 15.000. Iya, sesuai namanya ya foodies, nasi goreng rakyat. Untuk nasi goreng yang porsinya sebanyak ini, isinya juga ada ayam panggang, ada sayuran, cuma 15.000 tuh murah banget loh. Tapi rasanya nggak murahan.
Nah, kita coba ini yang paling favoritnya di sini alias best sellernya, nasi goreng sei sapi. Wah, dari tampilan dan wanginya sih udah menggoda abis nih foodies. Nggak alot loh, kan ada tuh sapi-sapi yang kayak gitu tuh alot gitu kan, tapi ini enggak, ini empuk banget dan gampang dimakannya. Gurih, pedes, nggak terlalu asin, dan rasa sapinya tuh terasa banget. Rasa daging sei ditambah bumbu rempah dan cabai hijau bikin sensasi rasa nasi goreng ini jadi macem-macem tuh di mulut. Lazis bing-bing. Dijamin nih bikin ketagihan loh foodies. Ditambah dengan kemangi fresh bikin selera makan jadi makin nambah-nambah deh. Dan sapinya ini benar-benar melalui proses pengasapan. Jadi empuk, benar-benar enak banget foodies. Untuk harga yang ini emang rada pricey, 45.000 foodies, tapi tenang, porsinya si barbar bisa buat 2 orang kok. Nah, selain nasi goreng ada lagi nih, omelet sosis yang jadi favoritnya juga para pelanggan di sini. Harganya cuma 20 ribuan foodies. Iya, kalau foodies perhatiin nih, semua yang dimasak di sini kan mostly less oil ya. Jadi nggak bakalan deh tuh mulut berasa lengket atau tenggorokan jadi seret. Karena nasi gorengnya kebanyakan minyak tuh kan biasanya kan, tapi di sini enggak dong foodies. Oh ya foodies, tadi kan Chef Rama bilang kalau misalnya dia tuh pakai minyaknya tuh sedikit kan, karena biar aftertaste-nya itu nggak berminyak di tenggorokan. Foodies yang mau cobain bisa banget datang ke Republik Nasi Goreng bukannya dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Bisa banget nih beli online juga tuh foodies. Nah ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies setuju gak sih kalau banyak banget kuliner tenda kaki lima yang rasanya tuh gak kaleng-kaleng, ya kan? Meski mulai jualannya itu malam, justru kuliner kayak begini tuh cocok banget buat warga Jakarta yang super sibuk seharian kerja di kantor. Jadi bisa buat tempat healing atau me time gitu ya. Ayo ngaku siapa yang suka healing atau me time yang makan juga yo. Kalau sama, yuk sini ikut sama Surya Akbar nih foodies. Kita makan di Anjungan Jawa Timur yang ada di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Jamin deh gak akan ngerusak me time kamu. Let's go, kita masak tahu campur sama si bapak di belakang. Udah ada Abai aja tuh di dapurnya. Biar me time makin komplit, kadang emang paling enak tuh kita masak buat diri sendiri ya foodies. Nah sekarang yang mau dimasak sama Abai adalah menu andalannya di sini yakni tahu campur dan tahu tek. Kita bikin tahu campur dulu. Oke Pak. Oh ini apa nih? Ini petis. Wih ada petisnya foodies. Foodies, biar rasa makanan di sini otentik Jawa Timur banget, petis yang dipakai tuh didatengin langsung dari Sidoarjo. Wih, cakep. Lanjut ya foodies, setelah petisnya diolesin di piring, giliran masukin isian tahu campurnya. Ada toge, tahu, selada, mie, dan ini nih yang ngumpet di kolong meja, kikil. Kalau semuanya udah di piring, sekarang waktunya kita siram dengan kuah rempahnya. Udah wangi banget foodies. Wih, dari aroma kuahnya aja udah menggoda banget ya, Bay. Lanjut yuk, sekarang kita bikin tahu tek. Untuk tahu tek, step pertama adalah potong-potong dulu lontongnya nih foodies. Kemudian disusul sama keripik kentang yang dari penampilannya aja udah berasa gitu loh renyahnya. Kita masukin, ada toge. Nah, sebagai sentuhan akhir nih foodies, kita tuangin bumbu kacang andalannya dari Anjungan Jawa Timur. Oke foodies, ini tahu campur udah, tahu tek udah. Pak kan ada 2 lagi Pak, rujak cingur sama tahu telur. Iya. Bapak yang bikinin ya? Oh iya, Saya nanti tunggu sana ya Pak. Oke siap. Oke Pak. Oke. Saya tunggu sana foodies. Ini kita bawa dulu. Dadah. Karena semua menu di sini jadi favorit dan selalu habis nggak ada sisa, jadi Abai pesen semua aja deh tuh menu-menu andalan di sini. Kepo juga ya kan? Tapi ingat harus habis ya Abai, gak boleh disisain, nanti nangis loh makanannya. Ya langsung kita dengerin reviewnya ya. Kita cobain tahu tek dulu nih. Widih, ini ada tahunya yang digoreng, ini kayak tahu gimbal gitu tuh, lihat telur dadar gitu. Ini sambal kacangnya gurih banget, pedes, manis, dan lihat tuh. Ini kayaknya perbedaannya kalau tahu tek tuh ini nih. Ada kentang gorengnya lihat,
Kuah kental si sambal kacangnya plus sedikit bumbu petis ini emang bisa nyatuin banget sih semua elemen yang ada dalam satu piring tahu tek. Jadi kalau semua dimakan barengan dalam satu suapan, udah kayak paket komplit gitu rasanya foodies. Ada manis, gurih, dan rasa segar dari si togenya. Ini nikmat banget deh. Next, masih yang berbau telur nih foodies. Yap, menu selanjutnya yang mau Abai cobain yakni tahu telur. Tahunya gede banget dan ini nih telurnya mantep, gede banget foodies. Sebenarnya nih foodies, tahu telur dan tahu tek itu hampir sama isiannya. Nah yang ngebedain, selain tahu telur itu nggak ada keripik kentangnya ya foodies, saus kacang di tahu telur itu juga lebih pekat rasa petisnya. Nah ini bisa banget nih buat pilihan untuk foodies yang suka banget sama rasa bumbu yang medok. Pilihnya ya tahu telur ya, jangan kebalik, oke? Ayo foodies, lontong yang dipakai di sini tuh semuanya pulen-pulen loh. Udah gitu padat banget, jadi dijamin kenyang makan seporsi aja. Dan di tahu telur ini foodies, telurnya banyak banget foodies, makanya namanya tahu telur, lihat tuh. Ayo kita move on yuk ke menu yang ketiga. Ada yang berkuah dan bikin hangat nih kalau makan malam-malam. Ih keren, bener banget nih ya, tahu campur. Kuahnya tuh manis, asinnya sedikit, dan rasanya tuh gurih banget. Dan ini lihat kuahnya tuh kuning, kayaknya dikasih kunyit. Dan ini nih yang paling mantap nih. Ini ada tetelan kulit bagian hidung sapi, foodies. Lihat. Sumpah ini. Tetelan kulitnya pecah di mulut, nggak alot, dan ini gurih banget nih. Kalau dilihat sekilas sih foodies, kuah tahu campur ini mirip banget sama soto ayam khas Jawa Timur. Tapi yang bikin beda tuh, kuah ini ditambahin sama rasa gurih dan sedikit manis dari petis udang khas Sidoarjo tadi. Terus kuahnya juga kaya sama rempah-rempah, jadi cocok banget nih dimakan malam-malam ya kan? Apalagi kalau lagi hujan, wah badan tuh langsung rasanya anget banget. Isian tahu campur di sini tuh nggak pakai pelit, terus sayurannya juga masih fresh banget. Dan kayaknya nih ya yang bikin wajib banget buat cobain makan di sini, cingurnya nih foodies, empuk banget, nggak effort deh tuh ngunyahnya. Ah pokoknya mah nggak nyesel lah makan tahu campur di sini. Oke, kita punya menu yang terakhir yakni rujak cingur. Buat penggemar makanan Jawa Timur mah pasti udah hafal banget ya sama makanan yang satu ini. Bisa dibilang nih rujak cingur tuh makanan ikonik Jawa Timur. Setuju? Jadi gimana nih Bay rujak cingur ala Anjungan Jawa Timur Matraman ini? Ini kuahnya tuh kayak kuah rujak, cuman warnanya tuh hitam karena petisnya tuh banyak banget. Rasanya sedikit manis, gurih, pedas, dan asin. Dan ada sesuatu yang tersembunyi foodies. Ada cingur. Nah kalau bumbu di rujak cingur ini nih, persentase antara bumbu petis dan bumbu kacangnya tuh kebalikannya tahu tek. Jadi bumbu petis di rujak cingur ini super medok. Tapi justru bumbu petis ini nih foodies sumber kenikmatan si rujak cingur. Isiannya di sini masih super lengkap. Sayur dan buahnya juga masih fresh loh foodies. Rasa asam dari nanas ketemu sama segernya sayuran lain terus dibalut lagi jadi satu dengan bumbu rujak yang gurih dan manis. So ini kayak perpaduan rasa yang komplit pelit-pelit. Oh iya, sekedar info nih foodies, kalau merebus cingur itu super tricky loh. Soalnya kalau salah ngerebus, wah bisa-bisa si cingurnya bau dan juga berlendir. Gak mau dong. Atau nih gak jarang juga meski udah direbus lama, tetap aja masih alot. Tapi kalau di sini mah dijamin endes cingurnya. Malah kalau yang belum pernah nyobain cingur tapi penasaran sama rasa cingur, cus mending makan di sini aja deh. Pasti kalian gak bakalan nyesel. Nah kan foodies, jangan remehin kuliner tendaan kayak begini ya. Soalnya yang datang ke sini tuh banyak banget orang-orang ekonominya yang menengah ke atas. Bisa jadi bukti nih kalau makan di sini itu rasanya bintang 5 banget, tapi harganya super duper receh. Harganya mulai dari 20 ribuan aja tuh foodies. Kita udah bisa dapat makanan yang rasanya berkelas. Gak usah banyak cerita, langsung aja ke sini yuk di Anjungan Jawa Timur, oke? Yang ada di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Patokannya sebelum Apotek Kimia Farma ya. Tendanya setiap hari nih foodies mulai dari jam 5:30 sore sampai jam 11 malam tuh bukanya. Tapi berhubung sering rame, jadi kadang jam 9 malam tuh juga udah habis. Oke foodies, makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Let's go, kita cobain, kita habisin foodies.